Korban CPNS bodong tolak damai 500 juta rupiah, tuntut Nia Daniati bayar 8,1 miliar rupiah, utang dibawa mati. Penyelesaian perkara perdata terkait kasus penipuan CPNS bodong yang menyeret nama Olivia Natania kembali menemui hambatan. Tawaran pengembalian dana yang diajukan oleh ibunya, Nia Daniati tidak diterima oleh pihak korban karena dianggap tidak sebanding dengan total kerugian yang dialami. Nia sebelumnya menawarkan pengembalian uang sebesar 500 juta rupiah sebagai bentuk penyelesaian. Namun, jumlah tersebut dinilai terlalu kecil dibandingkan total kerugian para korban yang mencapai 8,1 miliar rupiah. Penolakan itu disampaikan oleh kuasa hukum korban, Odie Hudianto, usai sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 18 Februari 2026. Menurut Odie, tawaran tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, mengingat besarnya kerugian dan banyaknya korban yang terdampak dalam kasus ini. Ketidakpuasan para korban bukan tanpa alasan. Mereka menyoroti Nia Daniati yang dianggap masih memiliki kemampuan finansial dan menjalani hidup mewah, sementara para korban telah menderita selama 4,5 tahun akibat penipuan tersebut. Agustin, salah satu korban yang hadir, mengungkapkan kekecewaan mendalam atas minimnya itikat baik dari pihak keluarga Olivia. Ia menceritakan betapa hancurnya hidup para penyintas yang kini terlilit utang demi menambal kerugian tersebut. Ia pun melontarkan kalimat menohok yang ditujukan khusus kepada pihak termohon. Ingat, utang itu dibawa mati. Kami mohon kembalikan uang para korban. Jangan ditunda-tunda lagi, cetusnya. Odie Hudianto kembali menegaskan bahwa hukuman penjara 3 tahun yang telah dijalani Olivia Natania tidak menggugurkan kewajiban perdata untuk mengembalikan uang korban. Status hukum saat ini mewajibkan Olivia, suaminya Rafli Tilaar, dan Nia Daniati untuk membayar ganti rugi sebesar 8,1 miliar rupiah. Keterlibatan Nia Daniati dalam putusan perdata ini didasarkan pada bukti bahwa dana hasil penipuan diduga sempat mengalir untuk membiayai kegiatan pribadi sang penyanyi. Lantaran pihak termohon mangkir dalam sidang pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjadwalkan panggilan kedua pada 4 Maret 2026. Pihak korban memberikan peringatan keras jika panggilan tersebut kembali diabaikan. Ya baik, hari ini adalah panggilan unmanning atau teguran eksekusi kepada Olivia Natania, kemudian Rafli Tilaar dan Nia Daniati. Kemudian tadi unmanning dipimpin oleh Ketua Pengadilan Jakarta Selatan, Pak Gus Sahyar. Nah, Pak Ketua Pengadilan sangat teliti sekali untuk memeriksa semua berkas kami, termasuk misalkan surat kuasa kami yang berjumlah 179 orang. Nah, kemudian tanyakan juga oleh Pak Ketua, ini perkara udah berapa lama? Kami bilang udah 4 tahun lebih. Kaget gitu ya. Tanya lagi kemudian apakah ini termohonnya sudah lepas dari penjara? Udah keluar Pak tahun lalu. Nah, jadi memang pada hari ini itu adalah teguran yang diajukan kepada teman eksekusi itu untuk segera membayarkan uang milik korban CPNS senilai 8,1 miliar begitu. Ya, jadi panggilan tadi sudah dikirimkan kepada 3 korban tersebut, Olivia, Rafli, dan Nia Daniati. Namun memang sampai tadi tunggu sampai GDC dimulai, belum ada yang datang, walaupun panggilan sudah sah, ya, diterima oleh para teman eksekusi, begitu. Dan memang kemudian ditanyakan juga tentang bagaimana seandainya kalau misalnya ini teman eksekusi tidak hadir di panggilan ini. Kami bilang bahwa kami sudah punya Pak data aset-aset yang dimiliki oleh Nia Daniati, Olivia, dan Rafli yang bisa kita sita atau blokir, baik berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak, gitu ya. Misalnya rumah dan rekening. Termasuk juga kami sudah berkirim surat kepada Menteri Lapas ya dan Imigrasi, karena si Rafli itu kerja sebagai sipir di penjara Nusa Kambangan, agar nanti honornya dia, gaji dia, upahnya dia itu diblokir ya untuk melakukan pembayaran pada para korban gitu. Nah, dari pertemuan tadi juga Bu Agustin selaku perwakilan dari korban itu juga tanya
apa harapannya, permintaannya kepada Pengadilan Selatan. Monggo Bu, sampaikan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sempat ditanyakan oleh Pak Hakim, kira-kira ada yang perlu mau disampaikan Bu. Ya, saya terus terang saya sampaikan kepada pihak pengadilan, mohon kasus ini benar-benar selesai tuntas, karena kita menanti sudah hampir 4 tahun setengah, di mana teman-teman para korban itu menderita banyak hutang, sampai sekarang pun masih mencuci hutang, ya apalagi di kehidupan yang sulit seperti sekarang ini. Kami mohon ya pihak pengadilan benar-benar menyelesaikan kasus ini biar sampai tuntas gitu loh. Dia menyampaikan dia akan seprofesional mungkin akan menyelesaikan sesuai dengan prosedur yang ada gitu. Jadi intinya saya sekali lagi mohon ya, mungkin dengan adanya kamera ini juga bisa didengar oleh keluarga dari Olivia. Mohon segera menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab, kembalikan uang para korban sejumlah hutang kurang lebih 8,1 M ya, karena hutang itu sekali lagi di bawah mati. Harta tidak ada artinya setelah kita mati, ya tidak berarti apapun, tapi namanya hutang akan dibawa mati. Itu aja saya mohon sekali lagi kerelaan, keikhlasan dari keluarga Olivia, dari Yandri dan Rafli untuk segera ayo kita duduk bareng, kita mediasi bareng, selesaikan uang para korban dan urusan kita selesai. Itu saja. Terima kasih. Ya, tadi kami sampaikan juga sama pihak pengadilan bahwa walaupun si Olivia udah masuk penjara 3 tahun, nggak berarti kewajiban perdatanya selain uang pada korban itu hilang, enggak. Gitu kan. Dan kemudian juga kami sampaikan juga bahwa dari pihak teman eksekusi bukannya nggak mampu untuk balikin uang para korban, memang tidak ada niat, gitu kan. Kenapa nggak ada niat? Karena kami sudah menunggu ya selama 4 tahun, dan kemudian kami sampaikan juga bahwa kalian bisa bayar dengan cara mencicil, gitu ya. Tapi kan nggak lakukan juga. Yang aneh adalah ketika ada tawaran ya dari Ibu Nia ya, Bu Usdia, yang hanya mau membayar 15 juta saja. Yang nggak masuk akal dong gitu loh. Uang yang udah uang korban itu bukan uang mati, itu uang boleh minjam ya Bu ya. Dan jadi gini, perkara ini udah sangat luar biasa ya, penderitaan para korban, dari mulai mesti dia sama pihak ketiga karena minjem uang, yang kedua juga udah ada berapa orang gue yang meninggal dunia, Kurang lebih hampir 9 orang, ada yang orang tua, ada yang korban meninggal. Mungkin ya sekali lagi kalau masalah umur ya di tangan Allah, tapi kan ada sebab sabar. Bahkan wali kelasnya Olivia sendiri itu anaknya korban 2 orang meninggal karena uangnya minjam. Kan uang sendiri masih nggak terlalu beban ya, kalau pinjam kan kita harus lunasi, ngapain? Ini saya tahu sendiri, sampai memang udah penyakit lama, drop aja sampai meninggal. Bahkan saya sampaikan waktu pertemuan dengan Olivia waktu di Polda, ini wali kelas kamu sampai meninggal. Saya tunjukin makamnya, dia cuma nangis, cuma bilang minta maaf gitu aja. Kalau dia mungkin penawaran 5 juta dari Nia dan Yati itu kapan terjadi?